Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke, sebelum memulai tutorial malam hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pada malam hari ini kita masuk ke pertemuan 10 atau pertemuan terakhir kita. Di sini kita akan masuk ke modul 13 dan modul 14. Untuk topiknya masih sama terkait dengan aplikasi integral. Masih sama. Cuman di sini tuh bedanya nanti kita metodenya. Kalau di modul 13 metodenya nanti menghitung volumenya menggunakan metode cakram sama metode cincin ya. Nah, terus untuk di modul 14 nanti kita menghitung volume benda putarnya menggunakan metode kulit silinder. Nah, kita coba masuk dulu ke modul 13. Di sini modul 13 nanti kita akan coba melihat metode cakram. Jadi metode cakram itu bentuknya kayak gini lah, kayak piringan. Mungkin teman-teman yang SMA dulu atau SMK lah yang olahraga, ada kan lempar cakram, lempar lembing kayak gitu. Nah, cakram itu ya kayak piringan gini, tapi padat dia. Terus untuk metode cincin, ini dia ngebentuk cincin ya, jadi ada bolongannya di tengah. Terus metode kulit tabung atau kulit silinder. Nah, di sini tuh nih dia membentuk tabung. Cuman nanti kita akan menghitung volume di bagian kulitnya aja. Nantilah kita lihat kayak gimana. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu, metode cakram. Nah, di sini kalau kita semisalkan punya suatu grafik dari fungsi fx. Jadi bentuk grafiknya kayak gini. Nah, terus di sini kita buat suatu partisi atau batang lah di sini ya. Kita buat batang kayak gini. Nah, terus diputar terhadap sumbu x. Saat diputar, dia akan membentuk cakram kayak gini. Dimana di sini tuh ini kan jari-jari ya. Jari-jari nih. Dimana jari-jarinya itu sama dengan fx. Jadi di sini tuh jari-jarinya sama dengan fx. Nah, ini kalau misalkan kita coba buatnya kayak gini ya. Ini kita buat dia kayak gini. Kita buat kayak gini. Nah, kalau kita ini gambarnya bagus ya. Kalau ini gambarnya bagus, kita lihat bahwa dia itu luas permukaannya ini kan membentuk lingkaran. Ya kan? Jadi membentuk lingkaran itu untuk luas lingkaran itu kan kayak gini. PR pangkat 2 untuk volume, untuk luasnya. Nah, tapi dia di sini punya ketinggian. Nah, kalau volume berarti kan permukaan dikali ketinggian. Jadi volumenya itu luas permukaan dikali ketinggian. Nah, tapi di sini ketinggiannya itu kan ini ya, delta delta X ya. Nah, biasanya ketinggiannya ini kecil. Jadi volumenya itu bisa kita tulis kayak gini. PR kuadrat di sininya itu dx ya. Karena x-nya itu kecil. Nah, sehingga kalau ini kita integral ya. Jadi kalau kita kasih integral di depannya, integral di sini pi r pangkat 2, di sininya dx. Di mana batasnya itu dari sini tuh 0 sampai a. Jadi di sini 0 sampai a. Jadi ini rumus volumenya. Nah, kalau di modul itu ditulis kayak gini. Kita lihat yang terakhir aja nih. Nah, jadi di sini pi-nya kita keluarin. Terus integralnya 0 sampai a. R-nya itu merupakan fx di sini. Jadi di sini fx pangkat 2 dx. Jadi untuk menghitung volume di cakram itu ya kayak gini gitu. Nah, karena udah ada persamaan ya, nanti kita bisa langsung pakai persamaan ini aja nanti. Kita coba lihat contoh soalnya. Oke, nah di sini hitunglah volume benda pedal putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2, garis X sama dengan 1, sumbu X, sumbu Y diputar mengelilingi sumbu X. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua kurva. Kurva yang pertama itu Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Terus kurva yang kedua di sini X sama dengan 1. Nah, sebelumnya ya di modul di pertemuan sebelumnya lah, atau mungkin di modul 2 dibahas juga,
kalau kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 2, itu bentuk grafiknya kayak gini. Kayak gini lah ya, ini nempel di bawah sini. Ini X, ini Y. Nah, tapi dia itu di sini plus 2, ditambah 2. Berarti dia bergeser ke atas, sejauh 2. Jadi grafiknya tuh kayak gini. Jadi untuk grafik X pangkat 2 ditambah 2, itu grafiknya yang kayak gini. Jadi kalau kita gambar di sini, di sini angka 2-nya, maka dia grafiknya kayak gini. Berbentuk kayak gitulah ya. Nah, terus di sini itu ada X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 di sini kita anggap ada angka 1 lah di sini. Ini ada angka 1, terus dia itu di sini X sama dengan 1 ya, berarti kita buat garis vertikal ke bawah kayak gini. Nah, ini udah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi bentuknya kayak gini. Ini biar kelihatan angka 2 ya di sini. Habis itu di sini ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, ini diputar mengelilingi sumbu X, berarti diputarnya di sini ya. Nah, kalau diputar terhadap sumbu X, maka partisinya itu tegak kayak gini. Partisinya tegak. Nah, di sini kita langsung aja masuk persamaannya tadi. Persamaannya tadi yang ini ya, kita coba tulis di sini. Jadi volume itu sama dengan P integral. Ini saya tulisnya A sampai B lah. Terus di sini Fx. Ini dipangkatkan 2. Di sini dx. Ini bentuk persamaannya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini bisa kita langsung masukin aja. Jadi di sini itu 0, di sini 1. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin ya, yang ini ya, partisinya ini. Partisinya ini. Kalau kita putar ya, maka di sini itu ada partisi lagi gitu. Ini ada partisi lagi. Nah, dia itu membentuk kayak cakram gitulah. Dia membentuk cakram lah pokoknya. Jadi kayak padatan gitu, dia membentuk cakram. Nah, ini kita putar nih. Nah, di sini berarti kita perlu tahu jari-jarinya. Nah, jari sini kan jari-jari ya kan? R-nya. Bisa kita lihat dari sini. Nah, ini tuh jari-jari R-nya. Nah, R-nya di sini tuh sama dengan X kalau di contoh yang tadi. Di sini. R-nya sama dengan Fx. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, R-nya ini, itu kita bisa lihat grafik yang merah ini. Nah, grafik yang merah ini kan grafik Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Nah, sehingga Fx ini itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Jadi untuk volumenya ini, bisa kita tulis volume sama dengan I integral 0 sampai 1. X-nya itu ini, X pangkat 2 ditambah 2 dipangkatkan 2 dikali dx. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum bang. Belum bang. Oke, nah kalau nggak ada, ini kita kerjakan biasa lah. Ini pi, ini integral 0 sampai 1. Nah, yang ini coba kita pangkatkan 2 dulu. X pangkat 2 dipangkatkan 2 jadi X pangkat 4. 2X pangkat 2 kali 2 berarti plus 4X pangkat 2 tambah 2 pangkat 2, 4. Di sini dx. Nah, udah kayak gini ya, kita integral ya. Kita integral biasa. Jadi di sini pi pangkatnya ditambah 1 ya, berarti pangkat 5 dibagi sama pangkatnya yang baru ditambah pangkatnya ditambah 1 ya, jadi X pangkat 3 dibagi pangkatnya yang baru ditambah, kalau konstanta di integral kita kasih X aja di belakangnya. Terus kita masukin batasnya 0 sampai 1. Nah, di sini kita masukin batas atasnya dulu ke dalam sini. Jadi
Di sini jadinya 1 ya, 1 pangkat 5 dibagi 5 ditambah 4. X-nya kita ganti 1 dibagi 3 ditambah 4 dikali 1. Terus kita kurang 0 ini kita masukin ke sini. Batas bawahnya kita masukin ke dalam sini. Kalau kita masukin ke sini, kita masukin ke sini, kita masukin ke sini, ini udah kelihatan lah hasilnya itu pasti 0. Nah, jadi kita menghitung yang ininya aja, batas atasnya aja. Jadi volume itu sama dengan ini tuh pi, terus di sini 1/5, di sini 4/3, terus ini 4. Nah, ini di jumlah biasa lah ya, samain penyebut, terus di jumlah nanti hasilnya 83/15 pi. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Bisa lah ya untuk nomor Belum 1. bang. Oke, kalau bisa, kita coba lihat di soal berikutnya. Nah, ingat ya, ini diputar terhadap sumbu X, partisinya tegak. Terus kita coba lihat soal nomor 2. Soal nomor 2, R adalah daerah di kuadran 1. Kuadran 1 yang sebelumnya di pertemuan minggu lalu ya, ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Berarti kita coba ngelihat di kuadran 1 yang ini. Dibatasi oleh kurva ini, Y sama dengan X pangkat 2, garis Y sama dengan 3. Jadi kurvanya itu ada Y sama dengan X pangkat 2, dan Y sama dengan 3. Gambarkanlah daerah R, yang B hitunglah volume benda kejal yang terbentuk dengan memutar mengelilingi Y. Di sini kita coba jawab dulu. Di sini kita coba buat dulu ya grafiknya kayak gimana. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus kita lihat grafik yang ini, X pangkat 2. Grafik X pangkat 2 itu kan bentuknya kayak gini ya. Bentuknya kayak gini, ini tuh Y sama dengan X pangkat 2. Terus, di sini ada Y sama dengan 3. Berarti kita misalkan di sini tuh ada angka 3. Terus kita buat tarik garis kayak gini. Nah, kayak gini ya. Cuman yang kita lihat tadi kuadran 1 aja nih. Jadi yang kita coba lihat yang di sini aja, yang ini enggak. Oh, kalau biar enak ini kita hapus aja nih. Jadi kita fokusnya di sini aja, di kuadran 1. Habis itu dia bilang diputar melalui sumbu Y ya, mengelilingi sumbu Y, diputarnya di sini. Nah, karena dia diputar terhadap sumbu Y, maka partisinya dia horizontal kayak gini. Oke, nah, kalau ini diputar ya, kalau ini diputar dia tuh akan menghasilkan semacam cakram lah, semacam cakram kayak gini. Ya, gitu, cakram lah pokoknya ya. Dia akan menghasilkan cakram. Nah, terus di sini persamaannya ya, persamaan cakram tadi itu volume itu sama dengan I integral A sampai B. Di sini tuh fx dipangkatkan 2 kali dx. Nah, kalau di kasus kita yang ini, dia itu diputar terhadap sumbu Y. Maka dari itu, persamaan ini tuh bisa kita ubah. Ubah jadi kayak gini. Volume itu sama dengan Pi integral A sampai B. Yang ini itu menjadi Fy pangkat 2 dikali dy. Begitu. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu nih, Fy-nya tuh berapa. Nah, Fy itu kan bisa kita lihat bahwa di sini tuh jari-jari ya. Jadi kalau dia membentuk cakram, ini tuh sebagai jari-jarinya. Nah, ini, jari-jari ini itu kita bisa ambilnya itu dari sini ya. Jadi jarak dari sini ke sini. Jarak dari ujung ini sampai ujung ini, itu bisa kita ambil dari grafik yang ungu ini. Grafik Y sama dengan X pangkat 2. Jadi Y sama dengan X pangkat 2.
jari-jarinya. Nah, tapi ini harus kita ubah dulu. Kita ubah, kalau ini penulisannya saya balik, jadinya kan X pangkat 2 sama dengan Y. Jadi X itu sama dengan akar Y. Nah, jadi panjang dari sini ke sini itu adalah akar Y. Jadi volume di sini, volume sama dengan Pi integral, batasnya ya, batasnya dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi batasnya 0 sampai 3. Terus FY-nya itu yang ini, akar Y. Dipangkatkan 2. Dikali DY. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke, kalau bisa ini kita lanjut. Di sini volume, di sini Pi integral 0 sampai 3. Y dipangkatkan 2 jadi Y. Di sini DY. Jadi kalau akar dipangkatkan ya akarnya kecoret lah sama pangkatnya ini. Jadi sisa yang ada di dalamnya. Jadi Y. Nah, kalau udah sampai sini ini kita kerjain biasa. Nah, di sini kita integralin Y pangkatnya ditambah 1. Jadi pangkat 2 dibagi sama pangkatnya yang baru. Terus kita masukin batasnya 0 sampai 3. Habis itu kita masukin batas atasnya dulu ke sini. Jadi volume sama dengan Pi. Masukin batas atasnya dulu. Di sini 3 berarti di sini 3 pangkat 2 dibagi 2. Terus kita kurang, masukin batas bawahnya ke sini. 0 pangkat 2 dibagi 2. Nah, yang ini itu kan 0 ya. Yang ini tuh 0. Yang ini tuh 9 per 2. Terus di sini tuh Pi. Nah, kayak gini. Jadi volumenya itu sama dengan 9 per 2 Pi. Gitu. Untuk soal nomor 2, apakah bisa dipahami? Bisa, Bang. Bisa, Kak. Oke, kalau bisa kita coba next ya. Tapi di sini sebelum next ya kita ada kesimpulan nih. Kesimpulannya, kalau diputar terhadap sumbu X, partisinya enggak ya. Terus kalau diputar terhadap sumbu Y, partisinya horizontal. Nah, ini mungkin kita bisa taruh di sini lah ya buat catatan. Putar di sumbu X, partisinya itu enggak gini. Terus R-nya atau Fx-nya sama dengan Y. Ya. Nah, terus yang sumbu Y ya, diputar di sumbu Y. Partisinya dia kayak gini. Terus R-nya atau sama dengan Y-nya itu sama dengan X. Kayak gitu ya. Nah, ini mungkin dicatatkan ya supaya nanti antara tiga metode cincin, cakram, dan silinder tidak bingung. Ini catatannya untuk di cakram. Kita coba masuk ke soal nomor 3. Masih dengan metode cakram, carilah volume benda pedal pada gambar berikut yang dibentuk jika daerah yang diberikan diputar sejauh 360 derajat mengelilingi A sumbu X, B sumbu Y. Bandingkan hasil A dengan B dan berikan kesimpulannya. Nah, di sini kita coba lihat dulu untuk yang A. Nah, yang A di sini itu diputar di sumbu X. Nah, diputar di sumbu X. Nah, kalau diputar di sumbu X tadi ya catatannya ya. Catatannya tadi partisinya tegak. Terus R atau Fx-nya itu sama dengan Y. Nah, itu catatannya tadi. Nah, karena kita memutarnya terhadap sumbu X, berarti kita udah tahu bahwa partisinya pasti tegak kayak gini. Terus di sini diputar.
Terus di sini kan rumus cakram ya, rumus cakram tadi saya taruh di sini, volume itu sama dengan Pi integral A sampai B, terus di sini fx dipangkatkan 2 dx. Nah, kita butuh nih, kita harus tahu nih batasnya. Nah, batasnya itu kan di sumbu x ya kan. Batasnya itu di sini tuh 0 nih. Cuman di sini kita nggak tahu nih berapa nilainya. Nilai ini nggak tahu berapa. Nah, terus juga di sini kan pasti ada nilainya juga nih. Cuman kita nggak tahu juga nilainya di sini berapa. Kita coba fokus di sini dulu di sumbu x. Nah, kita cari ini ya, cari yang nilai di sini. Nah, caranya y itu kita buat sama dengan 0 untuk mencari ini. Nah, y-nya itu yang mana? Y-nya itu yang ini ya. 6 min 3x. Jadi di sini 6 min 3x sama dengan 0. 6-nya kita pindahin ke kanan. Minus 3x sama dengan minus 6. Minusnya kita coret, jadi x sama dengan 6 per 3 atau sama dengan 2. Jadi di sini tuh 2 nilainya. Oke, nah. Terus di sini diputar terhadap sumbu x ya. Berarti di sini volume itu sama dengan pi. Di sini integral batasnya 0 sampai 2. Terus di sini fx-nya sama dengan y di sini. Nah, y-nya itu yang mana? Y-nya itu yang ini ya. 6 min 3x dipangkatkan 2. Di sininya dx. Di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Jadi volume sama dengan pi. Di sini integral 0 sampai 2. Nah, yang ini kita pangkatkan 2. 6 dipangkatkan 2, 36. 2 kali 6, 12. Dikali 3, dikali minus 3, minus 36x. Terus minus 3x dipangkatkan 2 plus 9x pangkat 2. Jadi x. Nah, ini kalau dipangkatkan 2 hasilnya kayak gini ya. Habis itu ini kita coba integral. Udah sampai sini kita integral. Jadi volume itu sama dengan pi. Nah, ini konstanta nih. Konstanta kita integral, belakangnya kita kasih x. Terus dikurang, yang ini 36, ini x ya kan. Pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 2, dibagi sama pangkatnya yang baru. Terus ditambah 9, ini x-nya pangkat 2. Kita tambah pangkatnya 1, jadi pangkat 3. Dibagi sama pangkatnya yang baru. Terus di sini kita masukin 0 sampai 2. Nah, di sini ada yang bisa kita sederhanakan ya. Jadi volume sama dengan pi. Di sini 36x dikurang. Ini bisa kita bagi sama yang bawahnya. Di 18. Ini juga bisa kita bagi hasilnya 3x pangkat 3. Dengan batas 0 sampai 2. Habis itu kita masukin batas atasnya dulu. Kita masukin ke sini jadinya 36 dikali 2 dikurang 18 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 2 pangkat 3. Terus dikurang sama kita masukin batas bawahnya ya. Nah, dikurang kita masukin batas bawahnya ke sini. Kalau kita masukin ke sini, masukin ke sini hasilnya itu 0. Hasilnya 0. Jadi kita bisa menghitung volume itu sama dengan pi. Kita hitung yang merah ini aja nih. Yang merah ini kalau kita hitung hasilnya 24 kurang 0. Jadi volumenya itu sama dengan 24 pi. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak ada, Bang. Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut ke yang B ya, soal yang B. Jadi kita udah dapat ya di sini tadi 2. Nah, di sini coba saya tuliskan lagi ya untuk volume metode cakram. Sini
Pi, integral A sampai B, di sini F, di sini X, terus dipangkatkan 2. Ini dx. Nah, di sini kita coba lihat dia diputar terhadap sumbu Y. Berarti dia diputarnya di sini. Nah, kita memutarnya di sini, harus tahu nih batas di sini tuh berapa. Batas di sini berapa. Berarti kita cari Y. Caranya kita buat X-nya sama dengan 0. Kalau tadi kita cari X, Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang ini kita cari Y, X-nya kita buat sama dengan 0. Nah, Y-nya itu kan yang ini ya. Y sama dengan 6 minus 3X. Nah, X-nya kita jadiin 0. Jadi Y sama dengan 6, 3 dikali 0. Jadi Y sama dengan 6 dikurang 0, Y sama dengan 6. Jadi di sini tuh nilainya adalah 6 nih. Jadi di sini nilainya 6. Habis itu, ini kan diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y, di catatannya ya. Diputar di sumbu Y. Kalau diputar di sumbu Y, tadi catatannya, partisinya itu kayak gini. Dia partisinya horizontal. Terus R atau FY-nya itu sama dengan X. Oke. Nah, kita lihat nih Y. Y itu kan ini. Y sama dengan 6 minus 3X. Nah, 3, minus 3X-nya kita pindahin ke kiri, Y-nya kita pindahin ke kanan. Jadi kayak gini. Sama dengan 6 min Y. Itu ya, jadi ini kita pindahin ke sini. Nah, yang ini kita pindahin ke sini. Di 3X, di sini 6 min Y. Jadi X sama dengan 6 min Y dibagi 3. Jadi nilai X-nya ini, atau jari-jarinya di sini ya. Nah, sehingga volume yang ini bisa tulis ya. Sini volume itu sama dengan Pi, integralnya itu A sampai B, kita buat di sini FY, dipangkatkan 2, di sininya DY. Karena dia diputar terhadap sumbu Y. Jadi sama dengan di sini Pi, integral, batasnya ya, batasnya 0 sampai 6. Ini 0 sampai 6. Terus Y-nya sama dengan X di sini. Di ini ya, 6 minus Y dibagi 3. Pangkatkan 2. Terus di belakangnya DY. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tidak, Bang. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin. Nah, kalau nggak ada, ini langsung aja kita integral biasa ya. Tapi sebelum itu, ini pengen saya pangkatkan 2 dulu nih. Ini 0 sampai 6. Nah, ini kita pangkatkan 2 dulu. 6 dipangkatkan 2, 36. Terus 2 kali 6, 12. Dikali minus Y, minus 12. Y, minus Y pangkat 2, jadi plus Y pangkat 2. Dibagi, yang bawahnya kita pangkatkan 2, 9. Ini DY. Nah, habis itu, kalau udah sampai kayak gini ya, udah selesai nih kita dipangkatkan 2. Ini kita integral ya. Jadi sama dengan Pi 9-nya ini kita keluarin aja lah dari integral ya. 9-nya. Kita keluarin aja. Jadi yang kita integral yang ini aja, yang atasnya. Kita integral jadinya 36. Kita integral, kita kasih belakangnya Y. Karena di sininya DY ya. Kasih belakangnya Y. Minus 12 Y. Pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 2. Dibagi sama pangkatnya yang baru. Ditambah Y, pangkatnya ditambah 1 pangkat 3, dibagi sama pangkatnya yang baru. Begitu. Habis itu kita masukin batasnya 0 sampai 6. Nah, habis itu nggak muat ya. Kita coba di sini lah ya.
Ini volume sama dengan Pi per 9. Nah, udah sampai sini kita masukin batas atasnya dulu. Kita masukin ke sini. Jadi 36 dikali 6 ya. Dikurang. Nah, ini kita bisa bagi ya sama bawahnya itu 6 jadinya. Ini 6 dikali. Ini tuh jadi 6 pangkat 2. Terus ditambah. Ini itu dipangkatkan 3 ya. 6 pangkat 3 dibagi 3. Di situ kita kurang. Ini lanjutannya ya di bawah. Dikurang. Kita masukin batas bawahnya ke sini. Kalau kita masukin ya ke sini, ke sini, ke sini, itu hasilnya 0 ya kan. Jadi di sini langsung aja 0. Jadi volume itu sama dengan, kita hitung yang atasnya ini aja berarti. Yang atasnya ini kita hitung. Kalau dihitung nanti hasilnya volumenya sama dengan 8pi. Jadi yang B ini volumenya sama dengan 8pi. Nah, kalau yang A tadi itu volumenya 24pi. 24pi ya. Volumenya sama dengan 24pi. Pi. Bandingkan hasil A dengan B dan berikan kesimpulannya. Nah, dari hasil pembandingan di sini, di volumenya itu, volume diputar di sumbu X itu tidak sama dengan volume yang diputar melalui sumbu Y. Jadi kesimpulannya nggak sama hasilnya antara diputar terhadap sumbu X dan diputar terhadap sumbu Y. Ini untuk yang C. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum, Bang. Oke. Kalau gitu, kalau nggak ada, kita coba next ya ke soal berikutnya. Di sini kita masuk ke metode cincin ya. Masuk ke metode cincin. Nah, jadi kalau kita lihat di metode cincin ini, itu dia bentuknya kayak gini ya. Jadi ada jari-jari terluar. Jari-jari terluar itu R besar, terus juga dia punya jari-jari dalamnya, yaitu R kecil. Nah, ini kalau ini coba saya ngambil gambar di modul ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kita coba lihat yang ininya aja nih, nggak usah diperhatiin lah angka-angkanya. Kita perhatiin yang birunya aja. Nah, ini tuh ada dua kurva sebenarnya. Kurva yang ini sama kurva yang ini. Jadi kalau digambar bentuknya kayak gini lah kurvanya. Nah, ini kita putar terhadap sumbu X. Nah, kalau kita putar ya, yang ini itu bakal membentuk cincin kayak gini. Jadi yang ini kan bolong nih, kosong ya. Ini tuh ruang kosong lah. Nah, jadi ruang kosongnya tuh di sini nih. Nah, jadi dia membentuk cincin kayak gini. Nah, terus untuk menghitungnya itu kita bisa gunakan kayak gini lah. Kalau kemarin ya, luas itu ada yang atas dikurang bawah. Kalau yang masih ingat, atas dikurang bawah. Nah, ini juga sama nih. Jadi yang bagian atas, yang ini kan bagian atas ya yang ini. Yang ini nih bagian atas. Nah, yang atas itu ini. Terus yang bawah itu yang ini. Y sama dengan X pangkat 2. Cara menghitungnya itu sama. Jadi, atas dikurang bawah gitu. Jadi ini tuh bentuknya kayak gini lah. Atau kalau biar lebih enaknya volume itu sama dengan integral A sampai B Pi. Di sini tuh atas dipangkatkan 2 dikurang bawah dipangkatkan 2. Jadinya dx. Biar lebih enak kayak gitu. Coba kita lihat ya di soalnya kayak gimana. Nah, di sini kita coba masuk dulu ke soal nomor 5. Coba lihat soal nomor 5. Di sini hitunglah volume benda putar yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2 dan garis Y sama dengan 3X. Putar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Jadi kurvanya itu ada dua. Yang pertama, Y sama dengan X pangkat 2. Yang kedua, Y sama dengan 3X. Nah, habis itu, yang ini ya, kalau yang ini udah terbiasa lah harusnya ya. Jadi kalau kita buat kurvanya
kayak gini. Terus kurvanya kayak gini lah ya. Nah, ini kurva Y sama dengan X pangkat 2. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, ini kurvanya yang ini. Terus kurva Y sama dengan 3X itu gimana? Nah, dasarnya itu kurva ini nih. Y sama dengan X, dasarnya. Kurva Y sama dengan X itu kan kayak gini. Kayak gitu kan. Nah, cuman di sini tuh ada 3-nya di sini di depannya. Jadi dia tuh agak lebih cekung lah. Jadi gambarnya tuh gini. Ini Y sama dengan 3X. Ini Y sama dengan X. Jadi agak lebih cekung kayak gini. Coba kita gambar ya di sini. Jadi kalau kita gambar, mungkin kira-kira kayak gini. Nah, ini Y sama dengan 3X. Terus dia bilang diputar di sumbu X. Oke, informasinya di sumbu X diputarnya. Dia di sini. Nah, kalau kita ngelihat di metode cakram tadi, ini sama aja sebenarnya. Jadi dia diputar di sumbu X. Nah, kalau diputar di sumbu X, partisinya tadi tegak ya kan? Partisinya tegak. Kayak gini. Nah, terus di sini untuk ininya ya, untuk R-nya, R-nya itu sama dengan atas dikurang bawah. Nah, jadi ini tuh kalau kita partisikan di sini ya, partisikan di sini ya. Buat partisi kayak gini. Partisinya kayak gini. Nah, terus di sini kan kita bisa lihat ya, di sini kan ada atas yang ungu ini, terus yang merah ini, yang merahnya yang di bawah ya kan. Berarti yang atas itu di sini atas. Oh, kalau di rumusnya itu fx itu sama dengan yang ini ya, yang di atas itu yang ungu ini. Jadi 3x yang di atasnya. Yang di atas ini itu 3x. Terus yang di bawahnya ini itu dikatakan sebagai gx-nya atau bawah. Nah, bawahnya itu yang ini ya, yang merah. Yang merah ini dia grafik x pangkat 2. Jadi di sini tuh sama dengan x pangkat 2. Nah, berdasarkan rumusnya tadi coba kita tulis di sini, volume itu sama dengan ini ya, P-nya kita keluarin aja. P-nya kita keluarin, integral A sampai B. Terus di sini tuh F, X, dipangkatkan 2, kurang G, X, dipangkatkan 2, di sininya dx. Nah, kita udah dapat nih di sini nilai-nilainya. Volume sama dengan P integral. Di sini fx-nya ini ya, 3x dipangkatkan 2 kurang gx-nya itu yang ini. X pangkat 2 dipangkatkan 2 dx. Nah, tapi belum tahu batasnya. Batasnya itu dari 0, ini tuh 0 nih, dari sini, sampai sini. Jadi batas bawahnya itu 0, batas atasnya kita nggak tahu nih, angka di sini berapa. Nah, ini sama aja kayak di pertemuan sebelumnya, di minggu lalu. Jadi, Y sama dengan Y. Y yang pertama kita pakai yang ini, X pangkat 2. Y yang kedua sama dengan 3X. Terus 3X-nya kita pindahin ke kiri. X pangkat 2 minus 3X sama dengan 0. Di sini X-nya bisa kita keluarin. Jadi yang ini tuh sisa X, yang ini sisa 3. Jadi dari sini tuh kita dapatlah ini tuh X sama dengan 0. Terus dari sini kita dapat X min 3 sama dengan 0. Atau X sama dengan, pindah ke kanan, jadi sama dengan 3. Jadi nilai ini tuh 3. Terus nilai ini tuh 0 nih, bener nih dari sini. Nilainya 0. Nah, jadi di sini udah tahu batasnya lah.
Atasnya 0 sampai 3. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman, Mas. Nggak ada, Bang. Oke. Kalau nggak ada, ini kita kerjakan biasa ya. Volume sama dengan Pi integral 0 sampai 3. Yang ini tuh 3x dipangkatkan 2 ya. 3 dipangkatkan 2, 9. X dipangkatkan 2, jadi X pangkat 2. Kurang X pangkat 2 dipangkatkan 2. Jadi pangkatnya tinggal kita kali aja. X pangkat 4. Di sini dx. Ini kita integral. Di sini Pi. Terus di sini 9. Di sini X. Pangkatnya ditambah 1. Jadi pangkat 3. Bagi sama pangkatnya yang baru. Kurang. Sini X. Pangkatnya ditambah 1. Jadi pangkat 5. Dibagi sama pangkatnya yang baru. Terus kita masukin batasnya 0 sampai 3. Itu masukin batas atasnya dulu. Batas atasnya itu ini ya, kita masukin ke sini. Sebelumnya ini tuh sebenarnya bisa kita coret juga nih. Coret sama yang di sini. Ini 3 jadinya. Jadi di sini tuh 3 ya. Terus di sini tuh kita masukin batas atasnya. Dia pangkat 3 kurang yang ini kita masukin batas atasnya 3 pangkat 5 dibagi 5. Di situ kita kurang, kita masukin batas bawahnya ke dalam sini. Batas bawahnya kita masukin ke dalam sini, itu hasilnya 0. Jadi yang kita hitung bagian ini aja nih. Jadi volume itu sama dengan ini kita hitung lah, kita hitung biasa. Ini tuh 27 dikali 3. Terus sama dijumlahin kurang sama ini, nanti hasilnya itu 162 dibagi 5. Jadi volumenya itu sama dengan 162 pi dibagi 5. Jadi ini volumenya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman, Bang. Oke, aman ya. Oke, kita next ya kalau aman. Kita next ke soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini, kalau kita lihat hitunglah volume benda putar yang dibatasi oleh kurva ini. Sama ya. Dan garis Y sama dengan 3X. Sama juga. Diputar mengelilingi sumbu Y. Dan ini sumbu X. Kalau yang 6, nomor 6 ini diputar di sumbu Y. Terus bandingkan hasil volume benda terjal putarnya dengan soal nomor 5. Kita coba lihat untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 di sini punya dua kurva. Yang pertama, Y sama dengan X pangkat 2. Yang kedua, Y sama dengan 3X. Nah, gambar grafiknya itu sebenarnya sama aja kayak gini. Coba buat lah ya. Ini grafik Y sama dengan X pangkat 2. Yang merah ini grafik Y sama dengan 3X. Coba kita buat catatan tadi ya. Catatan di metode cakram tadi. Nomor 6 ini, dia itu diputar di sumbu Y. Diputar di sumbu Y. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, maka partisinya itu kayak gini, horizontal. Habis itu, R-nya ya, itu sama dengan kanan kurang kiri. Kalau yang sebelumnya tadi, atas dikurang bawah. Kalau yang ini,
kanan dikurang kiri. Terus untuk persamaannya, persamaan volumenya itu P, di sini A sampai B, terus di sini itu F, Y, pangkatan 2 dikurang D, Y, pangkatan 2, di sininya DY. Ini bentuk persamaannya. Jadi kalau di sini masuk ke gambarnya, partisinya kayak gini, berarti dia kayak gini lah. Dia bentuknya kayak gini. Nah, terus tadi di sini kan 0 ya. Terus di sini tadi soal sebelumnya 3 ya. Di sini 3. Di sini 3. Nah, berarti nilai ini tuh berapa nih? Nilai ini di sini. Nilai di sini berapa? Tinggal kita masukin aja 3 ini ke salah satu persamaan ini. Contoh saya masukin ke sini ya. X-nya ini kita ubah jadi 3. Jadi di sini tuh 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti nilai ini tuh 9. Nah, habis itu kita mesti tahu nih, di sini kan kanan ya. Maka dikurang kiri. Nah, di sini kanan itu sebagai FY-nya, kiri itu sebagai GY-nya. Nah, berarti kita lihat dulu yang kanan. Yang kanan ya, kanan atau FY. Nah, yang kanan itu yang mana nih? Kurva yang ungu ini atau yang merah ini? Yang sebelah kanan. Mana? Yang sebelah kanan yang mana? Yang ini kah? Atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Gimana? Yang ungu. Bener ya. Jadi yang ungu ini yang paling sebelah kanan. Yang ungu paling sebelah kanan. Yang ungu itu persamaannya ini. X pangkat 2. Tapi ini tuh harus kita ubah dulu nih. Jadi Y sama dengan X pangkat 2 ini kita ubah dulu. Tulisannya kita balik sama dengan Y. Jadi X sama dengan akar Y. Nah, di yang ini tuh fungsi barunya akar Y. Jadi yang ini tuh akar Y. Kayak gitu. Terus yang sebelah kiri itu kan yang merah ini nih. Yang sebelah kiri yang merah ini kan. Kan ini kanan, ini kiri lah. Ini tuh warna ungu. Yang ini tuh warna merah. Kalau lihat dari sini. Yang kanan itu yang ini, yang ungu, yang kiri itu yang ini. Ini. Tapi ini kita ubah juga nih. Jadi Y sama dengan 3X. Nulisannya kita balik ya biar lebih enak. 3X sama dengan Y. Jadi X sama dengan Y per 3. Jadi yang kiri atau GY itu sama dengan yang ini. Y dibagi 3. Nah, karena udah, kita masukin aja ke sini. Kita hapus. Jadi volumenya sama dengan Pi integral 0 sampai 9. Terus Fy-nya itu ini, akar Y. Pangkatan 2 dikurang kirinya atau GY-nya di sini Y min 3 dipangkatkan 2 terus DY. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada, Kak. Belum, Bang. Belum, Bang. Oke, kalau nggak ada, sebenarnya udah selesai sih. Kita kalau udah sampai sini tuh kita integral biasa. Volum sama dengan Pi di sini 0 sampai 9 akar Y dipangkatkan 2. Akarnya menghilang ya jadinya. Jadi di sini Y dikurang. Yang ini jadinya Y dipangkatkan 2, Y pangkat 2, 3 dipangkatkan 2, hasilnya 9. Di sini DY. Terus ini kita integral. Jadi volum sama dengan Pi. Yang ini pangkatnya ditambah 1, jadi Y pangkat 2
dibagi sama pangkatnya yang baru, dikurang, ini 9 ya. Nah, ini Y pangkat 2, pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3, dibagi sama pangkatnya yang baru. Di sini DY. Oh, kalau penulisannya kita rapiin lagi, di sini Pi, di sini Y pangkat 2 dibagi 2, dikurang Y pangkat 3 dibagi 3 kali 9 itu 27. Di sini, kenapa DY di sini ya? Harusnya kita masukin batasnya. Ini batasnya itu 0 sampai 9. Ini 0 sampai 9. Kalau udah sampai sini, kita masukin batas atasnya dulu. Volume sama dengan Pi. Batas atasnya itu 9. 2 dibagi 2, kurang. Ini tuh diganti sama batas atasnya. 9 pangkat 3 dibagi 27. Terus kita kurang, kita masukin batas bawahnya dalam sini. Masukin ke dalam sini. Kita masukin hasilnya 0. Nah, ini habis itu kita hitung biasa. Kita hitung biasa, hasilnya itu sama dengan 27 per 2. Jadi ini volumenya. Kalau di soal nomor 5 tadi, itu volumenya sama dengan 162 dibagi 5 pi. Nah, yang ini volumenya sama dengan 27 per 2 pi. Nah, dari sini kita lihat ya, kalau diputar terhadap sumbu X, atau saya tulisnya Vx, terus diputar terhadap sumbu Y, saya tulisnya Vy. Nah, hasil keduanya ini beda. Nah, di soal nomor 6 ini kan bandingkan hasil volume dengan soal nomor 5 ya. Jadi, hasilnya itu beda. Jadi samalah, metode cakram sama metode cincin, hasil diputar di sumbu X dan diputar di sumbu Y-nya itu beda. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut soal nomor 9. Tapi kita istirahat dulu ya, 5 menit dulu. Kita istirahat 5 menit. Kita mulai lagi 20 lewat 20. Baik, Bang.
apakah suaranya udah kedengaran lagi? Terdengar, Kak. Sudah, Bang. Ya, sekarang kita masuk ke sulitnya, ke soal Ya. yang sulit lah. Jadi ini tuh soal sulit yang ada di metode cakram dan metode cincin. Nah, tadi kita kan udah belajar ya, kalau kita punya kayak gini, terus kita di sumbu X, atau juga kita itu memutarnya terhadap sumbu Y, itu ya tadi. Nah, sekarang itu kita kasusnya beda. Entah misalkan kayak gini, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, terus di sini angka 2 misalkan. Terus garisnya kayak gini. Nah, kita muternya di sini nih. Nah, bakal beda lah caranya nanti ya. Nah, ini tuh kalau di tahun 2020 kemarin itu ada soal kayak gini. Jadi, ini penting lah, penting untuk dipahami lah. Nah, ini tuh susah itu, cukup susah lah. Sebenarnya enggak sih. Cuman kita lihat lah ya. Jadi saya harap teman-teman bisa lah untuk soal nomor 9 ini. Jadi kita lihat dulu ya. Carilah volume benda pedal yang terbentuk dengan memutar daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dan garis X sama dengan 4 dan sumbu X. Jadi soal nomor 9 ini fungsinya ada dua. Yang pertama, Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Nah, yang kedua itu X sama dengan 4. Nah, di sini yang ini tuh pangkatnya itu bisa kita coret ya. Bisa kita coret jadi sama dengan X di sini. Jadi persamaan yang kedua itu yang ini persamaan yang pertama. Nah, di sini yang A gambarkanlah daerahnya. Kita coba buat dulu yang A. Kita buatnya di sini ya. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama dulu. Yang pertama Y sama dengan X. Y sama dengan X itu grafiknya kayak gini lah ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, ini grafik Y sama dengan X. Terus di sini X sama dengan 4. Kita anggap 4 itu ada di sini. Maka grafiknya itu kayak gini. Nah, begitu ya. Nah, di sini kan kuadran 1 ya. Kuadran pertama itu ada di sini lah. Jadi kita coba melihat itu di sini. Jadi ini bentuk gambarnya. Nah, pertanyaan yang B. Yang B ini, atau kita coba buat di sini lah ya, buat misahin. Nah, ini B. Nah, yang B ini, dia bilang diputar mengelilingi garis X sama dengan 4. Berarti putarnya itu di sini. Ya kan? Diputarnya di sini. Kalau sebelumnya kita muternya di sini, di sumbu X, atau kita muternya di sumbu Y. Sekarang kita muternya di sini. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini, dia itu diputar di sini. Nah, kalau kita lihat, ini tuh sebenarnya seolah-olah dia diputar terhadap sumbu Y, cuman jaraknya beda. Jaraknya itu sejauh ini gitu. Berjauhan segini. Jauh segini. Jadi karena di sini itu bisa kita katakan seolah-olah ya. Seolah-olah diputar di sumbu Y. Jadi seolah-olah diputar terhadap sumbu Y, maka berlaku ketentuan yang sebelumnya ya, berlaku catatan ya. Catatan di sumbu Y. Jadi berlaku catatan kita tadi yang sebelumnya, yang di sumbu Y. Nah, di mana catatannya tadi itu, ini ya, catatannya itu, partisinya, itu dia tegak. Kayak gini ya, partisinya itu, bukan tegak, tapi horizontal ya, catatannya sebelumnya. Nih, diputar di sumbu Y, partisinya horizontal kayak gini. Jadi, partisinya horizontal kayak gini. Nah, terus
R-nya itu kalau di sumbu Y di catatan cakram ya, yang lebih enaknya kita ngeliat cakram. Nah ini ya, jadi R-nya itu sama dengan FY sama dengan X, kayak gini. Jadi coba kita ubah di sini, kita masuk ke soal nomor 9 tadi. Jadi di sini R-nya itu sama dengan FY, sama dengan X. Kayak gitu ya. Jadi intinya itu berlaku inilah. Nah, jadi ini itu partisinya kita buat partisinya itu horizontal kayak gini. Partisinya horizontal. Nah, habis itu di sini tuh 0 ya. Yang ini 0. Nah, di sini kita harus tahu R-nya yang ini. R-nya itu kan ini nih. Ya kan, R-nya itu ini. Dari sini sampai sini. Nah, ini tuh berapa R-nya? R-nya ini berapa? Nah, jadi kalau kalian kayak gini ya, ini logikanya gini. Kalau saya punya panjang ini ke sini, ini itu misalkan panjangnya ini 10. Nah, terus yang ini itu misalkan 2. Nah, berarti panjang R ini berapa nih? Panjangnya? 8. 8. 8 itu didapat dari 10 dikurang 2, ya kan? 10 dikurang 2 sama dengan 8. Nah, di sini kita lihat ya panjang yang ini dulu nih. Kita lihat ini. Panjang dari sini, dari yang ini sampai sini, itu berapa? Garis hijau ini. Panjangnya. 4. 4 ya. Jadi garis hijau ini 4. Jadi kalau kita punya garis kayak gini, nah ini tuh 4 nih. Dari ujung sini sampai sini 4. Nah, yang kita cari itu yang di sini. Yang dari sini ya. Nah, yang R ini, yang ini nih. R. Nah, ini tuh R nih. Nah, berapa nilai R ini? Nah, berarti kita butuh kita harus tahu ini ya. Kita harus tahu yang ini dulu nih. Jadi kita lihat yang ini. Yang ini ya. Kita lihat yang ini nih. Nah, ini tuh berapa nih garis biru ini? Garis biru ini. Nah, garis biru ini itu kalau kita lihat ya, itu tuh sebenarnya kita bisa ngambil dari sini nih, dari fungsi ini. Kita bisa ngambil dari fungsi ini. Tapi dibalik sesuai ini. Jadi X. Jadi ini tuh kalau dibalik itu kan jadinya X sama dengan Y. Jadi panjang ini dari sini ke sini itu X sama dengan Y. Tuh. Jadi kita tahu bahwa di sini tuh Y nih. Di sini tuh Y. Jadi kita ambil yang ininya. Jadi di sini tuh Y. Sehingga R di sini tuh 4 dikurang Y. Jadi R ini tuh sama dengan 4 dikurang Y. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada, Kak. Oke, nggak ada ya. Nah, terus kita udah dapat lah ya. Kita udah dapat R. Terus pertanyaannya adalah ini pakai metode cakram atau metode cincin? Pertanyaannya. Ini saya hapus aja lah ini sebagai bantuan yang tadi. Nah, oke lah, kita coba lihat ya. Nah, ini kan ini ya, ini tuh saya taruh di sini lah, penulisannya di sini. Ini ya, yang ini saya tulis di sini, terus garis merahnya ini. Ini diputar gini. Kalau diputar kan dia nggak bentuk apa nih kayak gini. Kalau kita buat kayak gininya, dia nggak bentuk cakram ya kan? Ya kan? Dia nggak bentuk cakram nih kalau diputar di sini. Sehingga dia di sini menggunakan metode
cakram. Ya, jadi karena ini diputar, kita lihat yang ini kalau diputar dia membentuk padatan kayak gini. Jadi menggunakan metode cakram. Nah, metode cakram persamaannya volume itu sama dengan I di sini A sampai B karena diputar di olah-olah di sumbu Y, berarti di sini F. Y dipangkatkan 2, di sini ya DY. Kayak gini ya. Ini yang metode cakram tadi lah rumusnya ini. Nah, karena kita udah dapat nilai-nilainya, volume sama dengan ini itu Pi integral A-nya itu di sini ya, A-nya itu batasnya itu dari 0 sampai sini. Sampai sini. Catatkan juga di sini batas di sumbu Y. Nah, ini tuh berapa nilai di sini? Ada yang tahu nggak berapa? Nilainya kita bisa ambil di sini. Ini kan 4 nih. 4 ini kita masukin ke dalam sini. Di X-nya kita ganti sama 4. Jadi, kita dapat Y sama dengan 4. Jadi, nilai di sini tuh 4 nih. Gitu. Jadi, batasnya 0 sampai 4 ya. Jadi, batasnya 0 sampai 4. FY-nya atau R-nya, ini tuh yang ini. 4 min Y pangkat 2. Terus di sini ada Y. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Saya. Oke. Kalau bisa kita lanjutin di sini. Ini Pi integral 0 sampai 4. Yang ini dipangkatkan 2. 4 pangkat 2, 16. 2 kali 4 kali minus Y minus 8Y minus Y dipangkatkan 2 plus Y pangkat 2. Ini DY. Ini tinggal dikerjain aja nih. Integral biasa. Bisa ya? Yakin gak nih? Bisa gak nih? Bang, Gimana? masih pusing kalau muter itu sih bang. Misalkan diputar di sumbu Y, terus diputar di sumbu X, itu masih pusing gambarnya gimana? Sama nentuin metodenya apa, entah itu cakram. Yang ini ya? Masih bingung itu sih bang. Ya, 9 apa nomor sebelum-sebelumnya? nomor 9. Kita coba kita hapuslah garis-garis ini ya. Kita hapus aja lah. Ini kita hapus dulu. Ini hapus aja dulu deh. Kita coba dari awal ya. Coba dari awal dulu. Ini kita coba hapus aja dulu deh. Kalau yang ini bisa lah ya, yang atas ini. Gak usah saya hapus. Nah, jadi mula-mula tadi ya, kita kan punya ini ya, kurva ini, Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2, dan garis X sama dengan 4. Ini saya tulis di sini dulu, terus pangkatnya bisa kita coret, jadi kita dapat Y sama dengan X, terus kita juga di sini punya X sama dengan 4 ya, sesuai dengan soalnya. Nah, terus kedua kurva ini, kita buat grafik kayak gini. Nah, yang ungu ini itu grafik Y sama dengan X.
Terus yang ini X sama dengan 4, grafiknya yang merah ini. Nah, terus kita lihat yang B. Yang B diputar mengelilingi garis X sama dengan 4. Berarti putarnya di sini. Nah, diputarnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini itu kan kalau putarannya ini saya taruh di sini, dia ini kan seolah-olah diputar melalui sumbu Y. Cuman sumbu Y-nya kita geser ke sini sejauh 4. Itu dulu. Nah, karena diputarnya itu seolah-olah ya di sini, seolah-olah diputar di sumbu Y. Maka berlaku catatan yang sebelumnya di sumbu Y yang udah saya tulis sebelumnya ya. Maka berlaku catatan di sumbu Y. Nah, catatannya ada berapa ya? Ada 2 ya tadi. Nah, yang pertama, kalau diputar terhadap sumbu Y, partisinya kayak gini, horizontal. Partisinya horizontal. Nah, terus ininya lebih enaknya gini. Y-nya ubah menjadi X sama dengan. Enaknya gini, Y-nya ubah jadi X sama dengan. Jadi coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Partisinya itu kayak gini. Partisinya kayak gini. Nah, terus kalau kita ambil di sini, ini kita tulis di sini. Habis itu ada garis merah nih di sini. Kita putar di sini. Nah, kalau diputar di sini itu kan dia kan membentuk cakram ya kan. Jadi dia tuh membentuk cakram lah. Kayak gini. Anggaplah cakram kayak gini. Jadi dia tuh membentuk cakram. Jadi dia tuh membentuk cakram nih. Nah, karena dia itu membentuk cakram, maka kita menggunakan metode cakram. Metode cakram ya. Karena kalau cincin itu kan di sini kan di tengah-tengahnya ada bolongnya. Nah, kalau ini tuh nggak ada bolongnya nih. Makanya kita bisa katakan dia menggunakan metode cakram. Tuh. Nah, jadi sampai sini kita udah tahu kita pasti pakai metode cakram. Nah, metode cakram itu rumusnya kayak gini. Volume itu sama dengan Pi dikali A sampai B. Terus di sini karena dia itu di sumbu Y ya, maka dia di sini tuh FY. Di sini dipangkatkan 2, di sini DY. Nah, ini rumus metode cakram lah. Ini rumus yang sebelum-sebelumnya. Rumusnya kayak gini. Nah, di sini berarti FY-nya itu kan jari-jari ya kan. Y itu kan jari-jari. Jari-jari itu kan ini kan. Jari-jari itu ini. Nih. Jari-jari itu ini. Nah, gimana nih? Ini tuh berapa nih panjangnya ini? Panjangnya ini tuh berapa? Nah, panjang ini itu bisa kita cari dengan cara ini. Kita tahu panjang ini. Panjang ini kan tadi ya, panjang ini kan 4 ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi di sini tuh panjangnya 4 nih. Panjangnya 4. Nah, sedangkan yang dari sini sampai sini ini tuh sebenarnya ini tuh grafik ini tapi dilihat dari sumbu Y. Nah, melihatnya dari sumbu Y ini tuh dibalik lah. Tulisannya dibalik. Di X sama dengan Y. Sehingga yang ini tuh X sama dengan Y. Tuh. Jadi di sini tuh X sama dengan Y. Jadi kalau lihat yang ini, yang hijau ini kan panjangnya 4 ya. Dari sini sampai sini itu 4. Terus ini tuh ada R yang pengen kita cari. Ini belum tahu nilainya berapa. R-nya ini nilainya nggak tahu berapa.
Tapi kita tahu di sini jarak dari sini sampai sini itu Y nilainya. Jadi di sini tuh Y. Sehingga R itu 4 dikurang Y. Jadi kita dapat R-nya itu 4 dikurang Y. Nah, sehingga di sini tuh R-nya sama dengan 4 dikurang Y. Kayak gitu. Nah, ini tuh kan R nih. Di volume sama dengan Pi. Ini tuh R, yaitu yang ini 4 min Y. Di sini 42. Di sini DY. Ini mungkin saya tulis lah, R-nya itu sama dengan Y. Nah, kayak gini. Nah, batasnya diputar di sumbu Y, itu batasnya make batas sumbu Y. Memakai batas sumbu Y. Nah, batasnya itu kan dari 0 ya. Bawahnya ini 0 nih. Dari 0. Tapi batas atasnya kita nggak tahu nih. Batas atasnya itu kita lihat titik potongannya ini. Titik potongannya itu di sini. Nah, ini kita harus cari tahu dulu. Nah, caranya angka yang di bawahnya ini, angka yang ada di bawah titik ini, itu kan 4. 4-nya kita masukin ke dalam persamaan Y yang di sini. Nah, jadi sehingga ini tuh dan X-nya jadi 4. Jadi Y sama dengan 4. Sehingga di sini tuh nilainya 4. Jadi batasnya 0 sampai 4. Kayak gitu. Sampai sini gimana? Bingung ya? Paham, Bang. Nah, kalau sininya udah dapet ya berarti ini langsung kita kerjain biasa ya. Jadi di sini pi, di sini 0 sampai 4. Yang ini 16 dikurang 8Y ditambah Y pangkat 8Y ya. 8Y ditambah Y pangkat 2. Di sini DY. Ini bisa teman-teman kerjain biasa lah. Yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak, kita coba yang C nih. Ini juga logika kayak gini juga nih, biar lebih paham lah. Gimana, masih ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat yang C. Yang C ini sama ya kayak tadi. Jadi sebenarnya yang C ini grafiknya itu kita bisa ngikutin yang ini aja nih. Jadi cobalah grafiknya kita tulis ulang. Miring ya. Lah ya, anggap aja lah lurus lah. Ini sumbu Y, terus ini grafik Y sama dengan X. Terus warna merah itu X sama dengan 4. Di sini tuh 4. Terus kita buat kayak gini. Kepanjangan ya. Ini jangan panjang-panjang lah. Di sini aja nih. Nah, ini gambar grafiknya. Terus juga kita punya informasi ini ya, titik. Kita buat titik-titik di sini. Ini tadi di sini 4 ya. Ini 0. Ini dari gambar sebelumnya. Nah, kita masuk ke yang C sekarang. Yang C diputar mengelilingi garis Y sama dengan 8. Jadi di sini kalau kita buat lagi, ini kita panjangin dulu lah. Buat ya, Y sama dengan 8. Nah, kita anggap di sini tuh ada angka 8. Nah, dia itu kita buat garis kayak gini. Nah, kita buat garis kayak gini. Nah, diputarnya di Y sama dengan 8. Diputarnya itu di sinilah. Kita buat di sini ya. Diputarnya di sini. Nah, kita buat
lanjutannya di sini, yang C. Nah, yang C ini kalau kita putarnya di sini, ini kan seolah-olah diputar di sumbu Y, di sumbu X ya kan? Ya kan? Olah-olah diputar di sumbu X, tapi dia bergeser sejauh 8 ke atas. Itu ya. Nah, sehingga di sini tuh berlaku di sini tuh seolah-olah dulu ya, seolah-olah diputar di sumbu X. Sehingga di sini berlaku catatan di sumbu X sebelumnya. Jadi berlaku catatan di sumbu X sebelumnya. Yang pertama yang gampangnya itu kalau di sumbu X itu partisinya tegak. Ini ya catatannya tadi. Partisinya tegak kayak gini. Nah, sekarang kita coba lah ya buat dia itu menjadi tegak. Tegaknya itu di sini. Tegaknya di sini. Ini ya. Ini kayak gini. Ini saya hapus saja. Ini tuh sebagai bantuan aja tadi. Nah, terus di sini kalau teman-teman perhatikan ya, yang ini yang ini nih, itu coba saya buat di sini. Jangan deh, di sini. Saya buatnya di sini lah. Ini saya buat di sini. Nah, diputarnya kan di sini kan, di sini nih. Berarti nanti seolah-olah di sini tuh ada dia juga di sini. Nah, kalau diputar seolah-olah dia tuh menyatu gini. Nah, ini ngebentuk apa nih? Ngebentuk apa? Di sininya bolong. Karena di sini kan kosong. Cincin. Cincin ya. Cincin di sini menggunakan metode cincin. Ya, jadi menggunakan metode cincin berdasarkan gambar ini. Metode cincin itu kan dikurang bawah ya kan. Tapi di sini patokannya ini. Patokannya itu di sini. Patokannya dari sini. Nah, jadi di sini tuh kalau kita lihat ya, yang paling ini ya jaraknya. Inilah. Nah, jarak dari sini bawah sini itu berapa? Dari sini ke sini. 8. 8 ya, benar. Nah, terus kita juga mesti tahu ketinggian ini. Ketinggian, jangan warna merah deh. Ketinggian ini, kelihatan nggak sih? Nah, ketinggian ini. Ketinggian yang ini, yang kuning ini ya. Ketinggian yang kuning ini, itu mengikuti garis ini kan. Dia sama dengan X. Ya kan? Jadi ketinggiannya ini, itu mengikuti garis ini, garis ungu ini. Dia sama dengan X. Nah, dari situ kita kalau kita buat yang kayak sebelumnya, ini kita punya kayak gini. Nah, ini tuh 8. Terus kita punya ini, kita tahu dari sini sampai sini itu kita ambil belakangnya ya. Belakangnya tuh X. Kita di sini punya X. Nah, berarti yang ini berapa nih? Berarti ini tuh 8 kurang 8 min X. Nah, berarti yang ini ya jarak dari sini sampai sini 8 min X. Ya. Oke. Kita ya. Jadi jarak dari sini ke sini 8 min X. Nah, oke. Nah, sekarang kita udah tahu nih kalau kita perhatikan itu kan di rumus yang ini ya, di metode cincin ya. Metode cincin itu kan di sini R besar. R besar itu kan yang terjauh ya kan. Kurang sama yang jari dalamnya lah, R kecilnya. Kayak gini ya. Ya, atau bisa ditulis juga
kurang bawah gitu kan. Jadi sebenarnya itu yang besar dikurang yang kecil gitu kan. Nah, ini persamaannya ini coba saya tulis juga ke sini. Persamaan volumenya tadi, volume itu sama dengan P, di sini A sampai B, di sini F X dipangkatkan 2 kurang GX dipangkatkan 2, isinya DX. Di sini tuh R besar ya kan. Ini tuh sebagai jari-jari besarnya, yang ini tuh jari-jari kecilnya. Itulah kalau di catatan di sebelumnya. Nah, berarti jari-jari yang besar itu yang mana? Yang ini, yang hijau ini, atau yang ungu ini? Jari-jari besarnya. Yang hijau. Hijau, Bang. Hijau ya. Jadi kalau kita lihat di sini lah. Kita lihat di sini. Ini pusatnya ya kan. Kita lihat garis hijau ini, yang ini. Nah, dari sini itu, ini kan jari-jari kecil. Jari kecil itu ini nih, dari sini sampai sini. Nah, berarti kita dapatlah di sini tuh R di jari kecilnya itu yang ini, 8 minus X. Sedangkan jari-jari besar dari sini sampai bawah sini. Jadi dari sini sampai bawah sini itu 8. Jadi R-nya sama dengan 8. Nah, udah kita masukin ke sini aja nih. Volume sama dengan di integral. Batasnya ya, karena diputar di sumbu X ya berlaku batas di sumbu X. Batas di sumbu X itu dari 0 sampai 4. Jadi 0 sampai 4. Fx-nya atau R besarnya itu 8 kurang Gx-nya atau R kecilnya. Ini 8 minus X. Dipangkatkan 2. Di sininya dx. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Emang susah sih ini. Gimana? Coba dipahami dulu deh. Ya, kalau nggak ada, ini tuh udah selesai nih sebenarnya. Ini kita lanjutin aja. Volume sama dengan Pi integral 0 sampai 4. Ini itu 60 kurang. Yang ini dipangkatkan 2 jadinya 64 dikurang 16 minus 16x ditambah x pangkat 2 dx. Ini tinggal dikerjain biasa ya, dilanjutin aja lah. Kayak gitu. Jadi sulitnya itu kayak gini lah. Di sumbu x, di sumbu y yang kayak gini. Ada nilainya. Nanti ada recordnya ya, coba teman-teman ulangin lagi lah kalau belum paham. Sekarang kita masuk ke modul 14 sekarang, modul yang terakhir. Modul yang terakhir yaitu menggunakan metode kulit silinder. Metode kulit silinder, nah gampangnya langsung aja lah ya ke persamaannya. Persamaannya itu kayak gini. Mungkin di sini kasih catatan juga supaya lebih mempermudah nantinya buat belajar. Catatannya, kalau dia itu diputar di sumbu X, ini catatannya ya. Kalau dia itu diputar di sumbu X, maka batas-batasnya, ya kan, integralnya kan ada batas ya kan, dari A sampai B. Nah, batas-batasnya itu pakai batas di sumbu Y. Nih. Terus buat partisinya, kalau diputar di sumbu X, partisinya itu tidur kayak gini. Horizontal. Terus di belakangnya itu, dia itu DY. Belakang sininya DY. Kalau di ini tuh kebalikan si cakram sama cincin lah intinya. Kebalikannya. Ini yang kedua, kalau dia diputar di sumbu Y, kebalikannya. Batasnya batas di sumbu X. Terus partisinya kayak gini. Enggak.
terus di belakangnya dx. Ya, jadi ini menyesuaikan aja. Di sini tuh kalau kita lihat belakangnya dx ya, belakangnya dx berarti ini rumus kalau dia diputar di sumbu y. Nah, terus ini tuh rumus yang ini ya, saya buatin aja. Ini a sampai b, ininya y, di sini f y, di sininya dy. Nah, berarti ini tuh rumus diputar di sumbu x. Gitu. Coba kita masuk soalnya. Soal yang pertama di sini hitunglah volume benda putar jika daerah yang dibatasi oleh ini y sama dengan x pangkat 2 dan garis sama x sama dengan 3. Jadi soal nomor 1 ini kurvanya y sama dengan x pangkat 2 sama x sama dengan 3. Dan di atas sumbu x diputar mengelilingi sumbu y sejauh 360 derajat menggunakan metode kulit silinder. Nah, dia diputarnya di sumbu y. Berdasarkan catatan sebelumnya, kalau diputar di sumbu y, batasnya di x ya. Batasnya kx. Terus partisinya tadi ini ya. Partisinya tegak. Terus di belakangnya itu dy. Kita coba gambar dulu nih grafik ini. Kita buat grafiknya. Grafik ini y sama dengan x pangkat 2. Grafiknya kayak gini. Grafik y sama dengan x pangkat 2. Terus grafik x sama dengan 3. Grafiknya itu kita anggap di sini ada angka 3. Nah, terus kita buat garis kayak gini. Nah, ini. Nah, karena dia itu diputar di sumbu y, diputarnya di sini. Nah, maka partisinya dia tegak gini ya. Partisinya tegak warna merah lah ya. Ini tegak. Sini. Kayak gitu. Nah, terus tinggal kita masukin ke persamaannya aja langsung. Persamaannya tadi ini ya, di sumbu y. Di sumbu y itu ini ya persamaannya. Kita coba tulis. Jadi 2pi integral a sampai b, di sini x, di sininya fx, di sininya dx. Yang ini. Tinggal kita masukin nilai-nilainya. V sama dengan 2pi, batasnya kan di sumbu x ya kan, pakai x, jadi 0 sampai 3. Di sininya x, terus fx-nya itu kita bisa langsung pakai yang ini. Bisa langsung pakai x pangkat 2. Atau gitulah ya. Atau kita bisa tulis bilang ya, fx itu sama dengan y lah. Jadi kita masukin si y-nya, yaitu x pangkat 2. Di sini dx. Jadi volume sama dengan 2pi 0 sampai 3. Ini jadinya x pangkat 3. Di sini dx. Nah, ini bisa teman-teman lanjutin aja lah ya. Coba kita lanjutin. 2pi. Ini kita integral pangkatnya ditambah 1. Dibagi sama pangkatnya yang baru. Batasnya 0 sampai 3. Kita masukin batas atasnya ke sini. 2pi. Di sini itu 3 pangkat 4 dibagi 4 dikurang, masukin batas bawahnya 0 pangkat 4 dibagi 4. Nah, yang ini tuh 0. Yang ini 3 pangkat 4 per 4. Ini 2pi. Volume. Ini tinggal dihitung aja nanti. Dapatnya itu 81 per 2. Di sini ada yang mau ditanya dulu nggak untuk metode kulit silinder? Belum. Oke. Pokoknya lebih gampang lah dari yang sebelumnya. Sekarang kita coba masuk ke soal nomor 2, soal terakhir. R adalah daerah di kuadran 1
itu yang dibatasi kurva ini Y sama dengan X pangkat 2 dan garis Y sama dengan 4. Gambarkan daerah Y, daerah R. Jadi kita coba jawab ya. Nomor 2 ini kurvanya itu Y sama dengan X pangkat 2. Terus dia punya Y sama dengan 4. Kalau kita gambar kayak gini lah. X pangkat 2 gambarnya itu kayak gini. Ini Y sama dengan X pangkat 2. Terus Y sama dengan 4. Anggap di sini tuh 4. Jadi tinggal kita buat kayak gini. Dia bilang di kuadran 1. Berarti kita pakai daerah yang di sebelah kanan yang ini. Sumbu Y, ini sumbu X. Bentar ya. Kayak gini ya gambarnya. Kita pakai daerah yang di sini. Terus yang B ini hitunglah volume benda pejal jika diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Berarti dia diputarnya di sini. Nah, catatan kita tadi ingat, diputar di sumbu X, batasnya di sumbu Y, partisinya kayak gini, terus belakangnya ada DY-nya. Jadi di sini tuh diputar di sumbu X, berarti di sini batasnya di sumbu Y, terus partisinya tadi itu kayak gini ya. Terus di belakangnya itu ada DY-nya. Itu kan? Bener ya? Nah, terus berarti di sini kita buat partisinya di sini. Partisinya ini. Nah, untuk rumusnya ini ada di catatan sebelumnya. Ini 2pi integral A sampai B. Berarti di sini tuh Fy, di sini Y ya. Y, Fy, dy. Nah, ini tinggal kita masukin aja volume sama dengan 2pi. Batasnya ya dari sini 0 sampai 4. Nah, batasnya di sumbu Y ya, 0 sampai 4. Terus di sini Y. Nah, Fy-nya ngambil dari ini. Ngambil dari sini. Jadi mungkin catatan lagi lah ya. Jadi di sini itu untuk yang ini dulu, yang ini tuh Y itu sama dengan Fx. Nah, yang ini X sama dengan Fy. Catatan lagi lah. Jadi ini tuh kita harus cari X-nya dari persamaan yang ini. Persamaan ini saya tulis ulang ya, Y sama dengan X pangkat 2. Penulisannya saya balik di kayak gini. X pangkat 2 sama dengan Y. Jadi X sama dengan akar Y. Nah, ini tuh X sama dengan akar Y. Ini catatan yang tadi saya tambahin. Fy itu sama dengan X. Nah, jadi Fy-nya itu akar Y nih di sini. Di akar Y, di sini dy. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Ini Y, akar Y jadi Y pangkat tengah. Di sini dy. Itu pengen saya lanjutin lagi. Ini 2pi, ini 0 sampai 4. Ini tuh jadinya Y pangkat 3 per 2 dy. Ini bisa teman-teman integralin aja lah. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Enggak, Bang. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Sebentar.